betapa banyak orang yang sebelum tidur aktivitas terakhirnya adalah bermain gadget, dan ketika bangun aktivitas pertamanya adalah bermain gadget. Betul? Sampai lupa baca doa. Sebelum tidur itu kan banyak banget doa, banyak banget zikir, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang disuruh dibaca. Banyak orang yang gak baca itu semua gara-gara apa? Main gadget. Boro-boro baca surat Al-Mulk, baca surat Al-Isra, baca surat As-Sajdah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Boro-boro baca itu. Baca Bismika Allahumma amutu aja enggak. Ya. Begitu bangun tidur, pertama kali yang dicari apa? Gerayapan sing digolet HP. Buka apa? WhatsApp. Ada siapa yang WA. Buka Facebook. Buka ini. Bukannya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun tidur, HP kundi. Ora nana pikir HP kundi. Ya. Kecanduan. Apalagi Ustaz, efek negatif yang lain dari gadget? Menimbulkan kerenggangan hubungan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Ada enggak suami istri satu kamar sibuk sendiri-sendiri? Ada? Banyak. Bukan satu kamar, satu ranjang. Pada badannya nyekel HP. Peringas, peringis. Meringis karo siapa? Karo bojone? Ora. Ketawa ketiwi bukan kepada istri dan suaminya, tapi kepada teman-temannya yang ada di media sosialnya. Teman apa teman? Ya. Bahkan bisa jadi peringas-peringis berbuat maksiat di situ. Satu ranjang. Gak ada lagi canda tawa sebelum tidur antara suami dengan istri. Untuk mengantisipasi itu, saya sama istri bikin MOU. Bikin perjanjian. Pokoknya habis Isya, kalau nggak ada aktivitas mendesak di HP, taruh HP, simpen di tempat yang sama, kunci. Kita sama-sama tidur tanpa ditemani HP. Harus dong. Harus ada keputusan. Siang, waktunya tidur siang, keluarkan HP dari kamar. Sepakati di mana taruhnya. Sepakat? Dah. Tidurnya nyenyak. Masih bisa ngobrol sebelum tidur dengan istri, dengan suami. Bukan hanya hubungan yang renggang antara suami dengan istri, termasuk juga hubungan yang renggang antara anak dengan orang tuanya. Coba orang tua yang ngasih HP kepada anaknya, ketika jenengan manggil anaknya jenengan pripun? Le, ora krungu. Kenapa? Fokus lagi main game. Ya. Dipanggil orang tuanya, bahkan di meja makan, mangsane mangan, kabehan nyekel apa? HP, ramane nyekel HP, biunge nyekel HP, anak nomor 1 nyekel HP, anak nomor 2 nyekel HP, kabehan nyekel HP, semuanya pegang HP. Ini rumah tangga apa sih? Harus ada keberanian, ketegasan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak ingin hancur rumah tangga kita, ya. Kerenggangan hubungan. Apalagi Ustaz, pintu maksiat, pintu dosa. Ya. Kalau dahulu Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita yang pengen menghindari maksiat, apa nasihat Nabi SAW? Imlik alaika lisana, jaga lisanmu.
Wal yasa'ka baituk, banyak-banyak tinggal di rumah. Wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Itu nasihat dari Nabi, hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita pengen selamat, karena jawaban dari Nabi tadi, 3 hal tadi itu beliau sampaikan ketika ada orang nanya, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasul, ben selamat pripun? Saya pengen selamat wahai Nabi, caranya gimana? Nabi sebutkan 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, jaga lisanmu. Yang kedua, banyak-banyak tinggal di rumah. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Banyak tinggal di rumah. Kenapa? Karena kalau keluar lihat maksiat, wanita-wanita pada nggak nutup aurat, sudah banyak-banyak di rumah. Sekarang banyak di rumah, nek nyekel apa? HP ya pada baik. Malah mungkin aurat yang dilihat bisa lebih parah daripada aurat yang di luar rumah sana. Ya alhamdulillah, separah-parah Indonesia orang buka aurat ya kayaknya orang anak sing wuda nang pinggir dalan. Ya ada, tapi kan orang anti wuda brah, nggak sampai telanjang bulat. Ada yang pakai pakaian minim, walaupun ya dia juga entah malu entah enggak sih ya, nggak tahu saya. Itu di luar, di internet, di HP. Bukan hanya orang buka aurat, buka seluruh auratnya ada. Dan ketika orang sudah megang HP di dalam rumah, di dalam kamar, dikunci, wis bubar teman-teman, bubar. Ya. Sudah nggak ada lagi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada lagi rasa malu kepada orang lain, dikunci. Kecuali kalau dia punya perasaan takut kepada Allah, malu kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin. Tapi kenapa dia kunci dari dalam? Ya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kalau dia tidak ingin kegiatan buruk, aktivitas negatifnya itu diketahui sama orang lain. Ya. Sebegitu parahnya perbuatan dosa yang ditimbulkan dari internet. Belum lagi komentar. Nabi SAW kan mengatakan jaga lisanmu. Coba berapa banyak komentar yang dikeluarkan oleh seseorang di media sosial yang itu menyakitkan orang lain. Komentar tidak baik, mengomentari yang nggak perlu dikomentari. Ya. Betapa banyak kebohongan yang ditimbulkan di media sosial itu, yang dimunculkan oleh orang. Berita belum jelas, ini benar apa enggak, tahu-tahu langsung di-share. Bukan hanya terkait berita urusan dunia, yang lebih parah dari itu adalah berita tentang urusan agama, lebih parah lagi. Menjelang masuk bulan Ramadan, share hadis yang enggak tahu sahih apa enggak sahih. Yang penting asal share keutamaan setiap hari di bulan Ramadan, keutamaan malam pertama, keutamaan malam kedua, keutamaan malam ketiga. Kue hadisnya endi, riwayat siapa? Tahu-tahu langsung di-share. Betapa banyak dosa jariyah. Bukan apa? Bukan amal jariyah. Dosa jariyah yang kita sebarkan melalui media sosial. Jadi tadi kita di awal kita bahas bahwa internet, media sosial itu ada manfaatnya. Setelah itu kita bahas di waktu yang sama, internet, media sosial juga banyak bahayanya. Terus gimana Ustaz? Pakai apa enggak pakai? Kok pertanyaannya pakai atau enggak pakai? Wis pakai kok Ustaz. Ini sudah pakai Ustaz, gimana? Inilah yang akan kita bahas, InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya.